Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Hehehehe, menghadapi ejekan dingin Jasmine, Moonflower tidak hanya tidak menjadi marah, dia malah tersenyum lembut dan menyipitkan mata menawannya pada Yunche sejenak. Memutar pinggangnya seperti ular air, dia kemudian muncul di depan Jasmine dengan kecepatan sebanding dengan teleportasi. Yang mulia, bukan hanya penampilan Anda yang tetap tidak berubah, bahkan emosi Anda pun tidak berubah sedikit pun. Beberapa tahun yang lalu, kami mengira Anda mengalami kemalangan. Rajaku mengalami depresi dalam waktu yang lama. Depresi, rasa dingin dan ejekan terlihat dari wajah Jasmine dan setelahnya, cahaya di matanya meredup. Bagaimana kamu menemukanku? Moonflower dengan lembut membelai bibirnya dengan jari rampingnya. Bukankah Yang Mulia yang memberi tahu pelayan ini? Dada Jasmine sedikit naik turun, dan di lubuk hatinya yang paling dalam, dia menghela nafas tanpa daya. Seperti yang diharapkan, sebelumnya ketika dia menyelidiki kedalaman Clouds Enclave, dia bertemu dengan binatang iblis gelap di dalam jurang gelap dan terpaksa menggunakan kekuatan dewanya. Saat itu, dia sudah merasa bahwa itu sama sekali tidak meyakinkan. 12 Dewa Bintang adalah cabang dari pohon yang sama dan individu yang mewarisi kekuatan Dewa Bintang memiliki sifat unik untuk mendeteksi satu sama lain. Alam Dewa Bintang berada sangat jauh dari tempat ini dan tampaknya mustahil untuk dideteksi pada jarak ini. Namun, jika ada Dewa Bintang yang secara kebetulan berada sedikit lebih dekat, dengan tingkat kekuatan dewa yang dia keluarkan di kedalaman jurang pada hari itu, memang ada kemungkinan untuk terdeteksi. Hebatnya, saat ini skenario terburuk tersebut telah menjadi kenyataan. Kakak ipar, apa yang terjadi? Xia Yuanba bertanya dengan lembut. Siapa ini, wanita yang berpakaian sangat aneh? Dia sepertinya mengenal gurumu. Mungkinkah ini seseorang yang kuat seperti gurumu? Yunche tidak menjawab, dan sebenarnya tidak dapat menjawab. Pikirannya kacau balau, kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dari cara Moonflower memanggil Jasmine dan ekspresi yang dia miliki saat menghadapi Jasmine, Yunche sudah memastikan bahwa Moonflower ini pastilah seseorang yang tinggal di dunia yang sama dengan Jasmine. Ada kemungkinan yang sangat besar bahwa dia ada di sini untuk mencari Jasmine. Mengingat perilaku abnormal yang dialami Jasmine pagi ini, kemungkinan besar, dia pasti sudah merasakan bahwa Moonflower ada di dekatnya saat itu. Dengan kata lain, dia tidak ingin ditemukan. Bunga bulan ini memanggil Jasmine sebagai Yang Mulia tetapi nada dan posturnya tidak menunjukkan rasa hormat sedikit pun, seolah-olah statusnya tidak lebih rendah dari Jasmine. Seperti yang dipikirkan Yunche, Jasmine memang merasakan bahwa Moonflower dengan cepat mendekat pagi ini. Jadi dia berpisah dari Yunche dan sepenuhnya menyegel kehadirannya, berusaha melarikan diri dari indera spiritual Moonflower. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Moonflower akan benar-benar mencari Yunche. Jasmine menjaga dirinya tetap hidup dengan melekatkan jiwanya pada Yunche selama tepat 7 tahun. Jadi Yunche memang membawa aura jiwanya dan itu juga sangat berat. Tubuhnya juga membawa aura Yunche, tidak peduli apakah itu nyawanya atau jiwanya. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain mengungkapkan dirinya. Kalau tidak, dengan betapa kejamnya bunga bulan, Yunche pasti akan mati. Lalu kenapa kamu berada di dekat planet ini? Jasmine dengan dingin bertanya. Tentu saja, ini adalah perintah dari rajaku. Jari Moonflower meluncur dari bibirnya dan menelusuri leher mulusnya sebelum berhenti di tulang selangkanya, di mana dia dengan lembut memutar-mutar sehelai rambutnya yang bersinar. Beberapa tahun lalu, ada rumor bahwa Yang Mulia masih hidup. Hamba ini tidak mempercayainya tetapi rajaku ingin hamba ini mendapatkan kembali Yang Mulia bagaimanapun caranya. Hamba ini tidak punya pilihan selain menuruti perintah rajaku. Dalam beberapa tahun ini, pelayan ini berkeliling jalan-jalan.
Saya tidak pernah menyangka bahwa saya benar-benar dapat menemukan Yang Mulia secara nyata. Beberapa tahun yang lalu, bagaimana kalian tahu aku masih hidup? Alis Jasmine, yang sudah cekung sebelumnya, semakin tenggelam saat ini dan suaranya tiba-tiba membawa niat membunuh yang sedingin es. Aku mengerti sekarang, itu adalah binatang pemakan alam semesta. Saat itu ketika tabut mendalam primordial melintasi ruang angkasa, untuk memberikan kondisi ekstrim bagi Yunce untuk berkultivasi, Jasmine dengan paksa mengintervensi aliran spasial dari tabut mendalam primordial. Suatu kali, di dalam celah ruang, dia menemukan dua alam semesta binatang yang memangsa. Satu meninggal, dan satu melarikan diri. Binatang pemakan alam semesta adalah salah satu dari sedikit binatang unik yang berhasil bertahan hidup sejak era primordial. Jumlah mereka sangat kecil dan tinggal di celah-celah ruang angkasa, memperlakukan ruang angkasa sebagai bentuk makanannya. Karena pengalaman dan pengetahuan mereka sangat luas, pada saat dia melancarkan serangan, mereka dapat membedakan kekuatan dan identitasnya dengan sekilas. Jika Stargate Realm mengetahui bahwa dia belum mati beberapa tahun yang lalu, maka Universe Devouring Beast yang melarikan diri adalah satu-satunya kemungkinan. Yang Mulia sungguh cerdas, kata Bunga Bulan sambil terkikik. Tidak heran Yang Mulia masih belum mati setelah terkena racun pembunuh dewa absolut. Jadi kamu dengan paksa meninggalkan tubuh yang terinfeksi racun iblis dan melekatkan jiwamu pada orang lain, jika pelayan ini tidak salah, orang itu, pastilah adik lelaki tampan di sana. Adik laki-laki itu tidak hanya terlihat tampan, kekuatan hidupnya juga sangat luar biasa, tidak heran dia bisa dipilih oleh Yang Mulia. Hehehehe, Moonflower tertawa seperti bunga yang bengkok. Apa yang benar-benar tidak dia duga adalah racun iblis yang menyerang Jasmine saat itu tidak hanya menyebar ke seluruh tubuhnya tetapi juga meresap ke dalam jiwanya. Jika hanya tubuh seseorang yang terinfeksi, seseorang masih dapat melindungi jiwanya dengan meninggalkan tubuhnya. Namun, jika racun itu telah meresap ke dalam jiwa juga, betapa menakutkannya racun pembunuh dewa absolut, bahkan dalam tingkat kekuatan yang mereka miliki, tanpa diragukan lagi mereka pasti akan mati. Jelas tidak ada keberuntungan untuk dibicarakan. Kecuali jika mereka memiliki mutiara racun langit dari peringkat harta karun surgawi yang mendalam. Jasmine seharusnya menghadapi kematian saat itu, tetapi pada saat-saat terakhir, dia bertemu Yunce yang memiliki mutiara racun langit. Nasibnya berubah karena Yunce dan nasib Yunce juga terbalik karena dia. Tetapi dari kelihatannya, Yang Mulia sepertinya baru saja merekonstruksi tubuh Anda belum lama ini dan kekuatan dewa Anda baru pulih 10%. Lebih baik begini juga, kalau tidak, pelayan ini akan mendapat masalah. Moonflower memiringkan bibirnya ke atas, suara dan ekspresinya masih lembut dan lemah. Jika hamba ini mengetahui hal ini, maka saya tidak akan memberitahu raja saya bahwa saya telah mengetahui Yang Mulia sebelumnya. Cahaya di mata Jasmine tiba-tiba berubah menjadi dingin. Kamu memberitahu orang itu? Tentu saja, jari-jari Moonflower masih memainkan rambutnya sendiri. Yang Mulia jelas telah menemukan pelayan ini tetapi bukan saja Anda tidak mencari pelayan ini, Anda malah menyembunyikan kehadiran Anda, dan bermain petak umpet dengan pelayan ini. Terbukti, Anda tidak ingin kembali dengan hamba ini, bukan? Dalam hal kekuatan kasar, pelayan ini juga tidak bisa mengalahkan Yang Mulia. Benar-benar meresahkan, itu sebabnya pelayan ini tidak punya pilihan selain mengirimkan transmisi suara terlebih dahulu untuk memberitahu rajaku. Bagaimana saya bisa tahu kekuatan dewa Yang Mulia telah jatuh sejauh ini? Ayo, jika pelayan ini ingin mengambil Yang Mulia tidak peduli apapun yang terjadi, dalam keadaan Yang Mulia saat ini, Anda tidak akan bisa menolaknya sedikit pun. Hah, wajah Jasmine tanpa ekspresi. Meskipun aku tidak ingin kembali, masih ada hari di mana aku akan kembali ke tempat itu. Sejak aku ditemukan olehmu,
sepertinya aku bahkan tidak bisa berharap untuk tidak kembali sekarang. Jasmine sangat jelas bahwa jika Raja Moonflower mengetahui keberadaannya, maka keinginannya untuk tinggal di sini tidak mungkin lagi. Kalau tidak, orang itu mungkin akan melakukan perjalanan ke sini secara pribadi. Jika itu benar-benar terjadi, maka konsekuensinya pada dasarnya akan menjadi bencana. Tapi, aku butuh 10 hari, mata Jasmine sedikit menyipit saat dia berkata dengan dingin. 10 hari kemudian, setelah aku melakukan semua yang ingin kulakukan, aku akan kembali bersamamu. Jasmine, jantung Yunche berdetak kencang dari kata-kata Jasmine dan dia berteriak tanpa sadar. Menghadapi tatapan mata Jasmine yang tajam dan dingin, Moonflower hanya menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Tentu saja tidak bisa. Rajaku memberikan perintah yang sangat berat kepada hamba ini bahwa jika saya ingin menemui Yang Mulia, maka saya harus segera membawa Yang Mulia kembali, tanpa penundaan sedikit pun. Hamba ini tidak berani melanggar perintah rajaku. Terlebih lagi, Yang Mulia bahkan bersembunyi dari pelayan ini sebelumnya. Jika Yang Mulia diam-diam kabur dalam 10 hari ini, maka hamba ini akan dihukum berat oleh rajaku. Karena aku sudah mengatakan bahwa aku akan kembali bersamamu 10 hari kemudian, maka aku tidak akan mengingkari janjiku. Suara Jasmine semakin dingin, lagi pula, meski aku hanya punya 10% kekuatan dewaku saat ini, jika aku tidak mau, tetap tidak mudah bagimu untuk membawaku kembali dengan paksa. Yang Mulia, jangan terlalu keras kepala. Moonflower tidak ragu atau khawatir sedikit pun dari perkataan Jasmine melainkan malah tersenyum lebih menawan dari sebelumnya. Yang Mulia sedang bermain petak umpet dengan pelayan ini sebelumnya, tetapi karena adik lelaki tampan itu, Anda masih datang untuk menemukan pelayan ini atas kemauan Anda sendiri. Tampaknya adik laki-laki itu sangat penting bagi Yang Mulia. Ekspresi Jasmine sedikit berubah. Dia adalah murid yang saya terima ketika saya bosan dan tidak ada pekerjaan. Murid? Oh, pelayan ini sungguh terkejut. Dengan kepribadian Yang Mulia, Anda sebenarnya tertarik untuk menerima murid juga. Mata menawan Moonflower menyipit, dan niat tersenyum yang ada di sudut bibirnya menjadi semakin fasih. Jika Yang Mulia bersikeras untuk tidak segera kembali, pelayan ini memang akan mendapat masalah. Tapi, jika rajaku mengetahui bahwa Yang Mulia tidak mau pulang ke rumah karena seseorang di planet tingkat rendah ini, hamba ini bertanya-tanya apa yang akan terjadi. Kamu berani mengancamku. Juga, saya punya kabar baik yang harus saya informasikan segera kepada Yang Mulia, kata Moonflower sambil tersenyum gembira. Pewaris baru Dewa Bintang Serigala Langit telah muncul. Dewa Bintang Serigala Langit, Jasmine tiba-tiba mengangkat kepalanya. Siapa ini? Dewa Bintang Serigala Langit adalah kekuatan Dewa Bintang yang diwarisi kakaknya saat itu, jadi dia memiliki perasaan khusus terhadap kekuatan Dewa Bintang Serigala Langit. Kekuatan Dewa Bintang pasti tidak bisa diwarisi oleh sembarang orang. Ada persyaratan yang sangat tinggi untuk ahli waris. Bakat, fisik, kecocokan, tidak satu pun dari ketiganya yang tidak membawa persyaratan ekstrim. Setelah satu generasi Dewa Bintang tumbang, menemukan pewaris berikutnya yang cocok biasanya memerlukan waktu beberapa ratus atau bahkan beberapa ribu tahun. Saat ini, baru kurang dari 10 tahun sejak kakak laki-lakinya jatuh, namun pewaris baru telah muncul dalam waktu sesingkat itu. Orang itu adalah, wajah Moonflower menunjukkan senyuman misterius. Putri Chaizi. Tubuh Jasmine tiba-tiba bergetar seolah dia tersambar petir. Apa katamu, Yang Mulia? Anda mendengarnya dengan benar. Itu Putri Chaizi. Tampak sangat puas dengan reaksi Jasmine, senyum Moonflower semakin senang. Juga, kecocokan antara Putri Chaizi dan kekuatan Dewa Bintang Serigala Langit telah mencapai tingkat sempurna yang belum pernah terlihat sebelumnya dalam sejarah. Seperti yang diharapkan dari, diam. Jasmine mengepalkan kedua tangannya, kedua lengannya yang rapuh bahkan sedikit gemetar tanpa henti.
Bahkan auranya telah berubah kacau, dari jauh, dengan mata tertuju pada Jasmine sepanjang waktu, hati dan jiwa Yun Ce berada dalam kekacauan mutlak. Karena dia bisa merasakan bahwa Jasmine sedang marah, cemas, dan sedikit takut. Dia tidak dapat memahami percakapan mereka, dan lebih jauh lagi, dia tidak memiliki sedikit pun kekuatan untuk campur tangan dalam masalah di level mereka. Dia hanya bisa menatap dan mendengarkan. Hati dan jiwanya dipenuhi kekhawatiran terhadap Jasmine, dan juga takut kemungkinan kehilangan Jasmine. Nafas Jasmine bertambah tergesa-gesa. Setelah beberapa lama, dia akhirnya berhasil tenang dan gemetaran di tubuhnya perlahan berhenti. Dia dengan ringan mengangkat kepalanya, menarik napas berat, dan berkata dengan dingin. "Baiklah, aku akan kembali bersamamu sekarang." "Nah, itu adalah kepatuhan Anda, Yang Mulia." Senyum Moonflower seperti bunga. "Melihat Yang Mulia kembali dengan selamat, rajaku pasti akan sangat gembira. Tapi, kamu harus berjanji padaku satu hal." "Oh." Bunga bulan sedikit memiringkan kepalanya. Mata Jasmine sedikit terkulai saat dia melihat ke arah Yun Ce dan garis pandang mereka berpotongan, tapi sesaat kemudian, Jasmine mengalihkan pandangannya. "Setelah aku kembali, kamu tidak diperbolehkan membicarakan orang yang telah aku ambil sebagai muridnya dan kamu tidak diperbolehkan mengatakan apapun yang berhubungan dengan tempat ini." Karena sudah begini, dia tidak punya pilihan lain. Ancaman Moonflower sangat jelas terlihat. Jika dia tidak mematuhinya sekarang, maka dia akan memberitahu orang itu tentang tempat ini. Bahkan jika seluruh benua langit yang mendalam dihancurkan, dia pasti tidak akan peduli. Tapi Yun Ce, oh. Moonflower dengan ringan tersenyum dengan sikap yang jinak, seolah-olah dia tidak sedikit pun terkejut dengan permintaan Jasmine. Bagaimana mungkin hamba ini berani melanggar perintah Yang Mulia? Pelayan ini hanya diperintahkan untuk membawa Yang Mulia kembali, jadi aku bahkan tidak mau repot-repot memberitahu rajaku tentang adik lelaki tampan ini. Hehehehe. Moonflower tersenyum lembut tapi di kedalaman matanya yang dipenuhi cahaya menawan, cahaya aneh sedikit bersinar. "Bagus." Jasmine perlahan mengangguk. "Sebaiknya kau menepati kata-katamu, jika tidak." "Iya, Yang Mulia, jangan memperlihatkan ekspresi menakutkan seperti itu, pelayan ini tidak begitu berani." Moonflower membuat ekspresi ketakutan dan lembut. Juga, Yang Mulia jelas menyadari bahwa pelayan ini paling membenci orang yang berbohong. "Hah?" Jasmine berbalik. "Sebelum kita pergi, karena dia dan saya adalah guru dan murid, saya punya beberapa kata untuknya. Anggap saja sebagai bentuk perpisahan. Kamu tidak bisa." Bunga bulan. Ketika Moonflower baru saja menyuarakan penolakannya, mata Jasmine tiba-tiba berbalik ke arahnya, niat membunuh yang seolah-olah berasal dari 9 neraka dengan tegas menghentikannya untuk berbicara lebih jauh. "Sebaiknya kamu tidak mengambil tindakan terlalu jauh. Aku sudah setuju untuk segera kembali bersamamu. Itu hanya beberapa kata perpisahan terakhir yang sederhana dengan muridku. Jika kamu berani melontarkan sedikit omong kosong lagi, setelah aku memulihkan kekuatanku, aku punya 10.000 cara untuk merusak wajahmu hingga ke titik di mana wajahmu tidak akan pernah pulih. Kamu akan berubah menjadi eksistensi yang tidak terlihat seperti manusia atau hantu. Apakah kamu ingin mencobanya?" Senyuman di wajah Moonflower menegang sesaat dan ketika dia tersenyum lagi, senyumnya sudah berubah sedikit dipaksakan. Rupanya, dia benar-benar ketakutan. "Baiklah, baiklah." Pelayan ini tidak mengatakan dia tidak akan setuju. "Hah?" Jasmine menarik kembali niat membunuhnya dan tidak lagi menatap Moonflower lagi. Perlahan turun dari langit, dia mendarat di samping Yun Ce. Jasmine, melihat gadis yang sangat dia kenal di dekatnya, Yun Ce dengan ringan memanggil. Suaranya begitu cepat bahkan dia tidak bisa mendengarnya dengan jelas. "Semua orang yang tidak ada hubungannya nyahlah." Jasmine bersenandung ringan, dan dia tiba-tiba melambaikan tangan kecilnya. Tornado berputar ke udara.
Di antara teriakan keterkejutan yang memenuhi langit, orang-orang di sekitarnya, meja, kursi dan bahkan seluruh aula utama Phoenix tersapu oleh tornado, dan kemudian terlempar jauh. Dalam sekejap, ruang kosong yang sangat datar muncul di area 3 km di sekitar mereka, tidak ada satupun bayangan manusia atau sedikit pun puing yang terlihat. Hanya mereka berdua yang tersisa di pusat dunia ini. Jasmine melambaikan tangan kecilnya lagi dan area sekitarnya ditutupi oleh penghalang isolasi yang sangat tebal dan berat. Moonflower tidak mendekat, dia juga tidak mencoba menggunakan pikirannya untuk menembus penghalang dan mendengarkan apa yang mereka katakan. Tatapannya menunduk rendah dan matanya sedikit menyipit saat dia dengan santai memainkan rambutnya. Rambut Moonflower tampak gelap gulita seperti malam hari, tetapi di bawah sinar matahari, orang bisa melihat kilau warna hijau tua yang aneh di rambutnya. Yunche, Jasmine terdengar sangat tenang, dan dia bahkan tampak sedikit acuh tak acuh. Saya awalnya berencana untuk tinggal di sini selama 24 tahun lagi sebelum kembali ke dunia itu, tapi kehendak surga tidak tunduk pada keinginan manusia, jadi saya tidak punya pilihan selain pergi hari ini. Dia tidak mengatakan dia akan kembali ke rumah, sebaliknya dia mengatakan dia akan kembali ke dunia itu. Lidahnya yang terpeleset secara tidak sengaja sepertinya mengungkapkan bahwa dia secara tidak sadar telah mengenali tempat ini sebagai tempat di mana dia berada dan tempat itu telah menjadi dunia lain baginya. Yunche menatapnya dengan tatapan mantap dan dibandingkan dengan ketenangan Jasmine, mata dan suaranya mengungkapkan kesedihan yang tak terukur. Haruskah kamu pergi sekarang? Jasmine bukanlah seseorang yang berasal dari dunia ini. Dia datang dari dunia yang sama sekali berbeda, alam yang sama sekali berbeda. Begitu dia lolos dari cengkeraman racun iblis dan menyusun kembali tubuhnya, dia memutuskan bahwa dia mungkin akan kehilangan dia. Hanya saja hari ini datang terlalu tiba-tiba. Belum lama ini, dia mengatakan bahwa dia akan tinggal di sisinya setidaknya selama 24 tahun lagi. Jika saya memilih untuk dengan sengaja tetap tinggal, orang itu mungkin akan memutuskan untuk berkunjung secara pribadi ke tempat ini. Kemungkinan besar dia juga akan melampiaskan amarahnya pada dunia ini, kata Jasmine dengan sedih. Apakah itu benua langit yang mendalam atau alam iblis ilusi? Jika dia ingin menghancurkan salah satu dari mereka, itu akan semudah menjentikkan jarinya. Orang itu, Yunche bergumam linglung. Kata-kata, tindakan, dan keputusan Jasmine juga memperjelas bahwa orang itu yang dia maksud juga adalah rajaku yang dimaksud oleh Moonflower. Jelas juga bahwa dia pasti seseorang yang lebih kuat darinya. Kekuatan Jasmine ketika dia bahkan belum mencapai 10% dari kekuatan penuhnya sudah begitu besar sehingga dia bahkan tidak bisa memahaminya. Jadi jika orang yang dimaksud Jasmine benar-benar ingin menghancurkan seluruh benua langit yang mendalam, dia mungkin hanya perlu menjentikkan jarinya untuk melakukan perbuatan itu. Tatapan Jasmine miring ke samping dan dalam sekejap, rasa dingin yang tumpul terbentuk di matanya. Dia adalah ayahku, dan dia juga orang yang paling aku benci. Salah satu alasan mengapa saya tidak ingin kembali adalah karena saya tidak ingin melihat wajahnya yang paling dibenci dan menjijikkan itu. Hah, Yunche menghela nafas tak berdaya. Setelah itu dia berbicara dengan sikap agak bingung dan teralihkan, mungkin kembali juga bagus. Bagaimanapun, tempat itu juga adalah rumahmu. Anda telah meninggalkan rumah selama 7 tahun, jadi sudah waktunya bagi Anda untuk kembali. Meskipun aku sangat tidak ingin melihatmu pergi, aku tidak bisa menggunakan keegoisanku untuk secara paksa mengikatmu ke dunia yang bukan milikmu. Aku tidak tahu apa yang menyebabkan kerenggangan yang begitu besar antara kamu dan ayahmu, tetapi pada akhirnya, dia tetaplah ayahmu. Dari perkataan Moonflower, setelah dia mengetahui kamu belum mati, dia telah mengirim orang untuk mencarimu selama ini. Jadi itu menunjukkan bahwa dia setidaknya mengkhawatirkanmu.
Kata-kata Yun Ce tidak membuat rasa dingin di mata Jasmine memudar sedikit pun. Dia hanya menjawab dengan dingin, kamu tidak akan mengerti. Tanpa berusaha membantah atau menjelaskan apapun, tiba-tiba Jasmine mengangkat tangan kanannya. Jari telunjuknya mulai berkedip dengan cahaya merah samar dan setelah itu dia menekannya ke tengah alis Yun Ce sampai dia melihat cahaya merah itu meresap ke dalam alis Yun Ce. Di dalam bagian ingatan ini terdapat semua kata-kata yang tidak dapat aku ucapkan kepadamu saat ini. Wajah halus Jasmine masih dingin dan terpisah tapi matanya samar-samar berkilauan sesaat. 24 jam dari sekarang, segel pada fragmen memori ini akan otomatis terlepas dengan sendirinya. Pada saat itu, Anda akan tahu apa yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Juga, Jasmine bahkan tidak memberi Yun Ce kesempatan untuk mengatakan apapun saat dia segera melanjutkan, pagi ini, aku telah memutuskan untuk momen yang akan datang saat aku merasakan kehadiran Moonflower. Jadi, aku menyerahkan sesuatu pada Honger dan dia membawanya kembali ke mutiara racun langit. Setelah saya pergi, Anda dapat mengambilnya darinya, meskipun itu tidak akan dapat meningkatkan kultivasi Anda terlalu banyak, setidaknya itu akan dapat meningkatkan umur Anda beberapa ribu tahun. Apa yang kamu tinggalkan untukku adalah, kamu tidak perlu menanyaiku lebih jauh, kamu akan tahu begitu kamu melihatnya. Jasmine berkata sambil memiringkan kepalanya sedikit untuk melihat ke kejauhan, hari ini, ada terlalu banyak orang luar yang hadir, termasuk yang disebut 4 tempat suci besar. Setelah saya pergi, saat mereka menyadari bahwa saya sudah tidak ada lagi, mereka pasti akan berbalik untuk mencoba berurusan dengan Anda. Hal ini bukan hanya karena kamu memiliki cermin samsara, tetapi juga karena mereka akan berusaha melampiaskan kemarahan dan keluhan mereka kepadamu atas hukuman dan penghinaan yang aku berikan pada mereka hari itu. Khususnya wilayah pedang surgawi yang perkasa dan aula ilahi bulan matahari begitu ancaman terhadap keberadaanku hilang, mereka pasti tidak akan membiarkan ancaman di masa depan sepertimu terus ada di bumi ini. Saya mengerti, Yun Ce berkata dengan lembut. Dibandingkan dengan kepergian Jasmine yang akan datang, semua hal ini sama sekali tidak berarti baginya. Aku sudah berpikir untuk langsung mengambil tindakan dan membantai mereka semua, sehingga tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menjadi ancaman bagimu lagi, kata Jasmine sambil menggelengkan kepalanya ringan, tapi, mereka memang memiliki reputasi. Karena menjadi tempat suci di benua langit yang mendalam, jadi jika aku menghancurkan semuanya, semua dosa dan keburukan akan menimpa pundakmu. Terlebih lagi, mengingat kepribadianmu, kamu juga tidak ingin aku melakukannya. Pada hari itu di Supreme Ocean Palace, kamu menyelamatkan Huang Ji Wuyu dan Ku Fengyi. Jika mereka memiliki rasa malu dan hormat, mereka tidak akan melakukan tindakan lagi terhadap saya, kata Yun Ce lembut. Adapun wilayah pedang surgawi yang perkasa dan aula ilahi Sun Moon, aku sudah berjanji padamu bahwa aku akan mengandalkan kekuatanku sendiri untuk membayarnya kembali dan tidak mengandalkan kekuatanmu. Jadi meskipun aku tidak mendapatkan perlindunganmu, mereka tetap tidak bisa melakukan apapun padaku. Selain itu, aku tidak akan takut bahkan jika Suaka Raja Absolut dan Istana Samudera Tertinggi berusaha mengambil tindakan melawanku seperti yang mereka lakukan 20 hari yang lalu. Paling-paling, saya akan menggunakan primordial mendalam ark untuk membawa kakek, Frozen Cloud Asgard, dan sisanya ke alam iblis ilusi. Suatu hari nanti, saya pasti akan membiarkan mereka mati dalam penyesalan. Jadi, mereka bahkan tidak pantas mati di tanganmu, kamu pastinya tidak perlu mengkhawatirkanku. Sebenarnya, aku tidak mengkhawatirkanmu. Jasmine berkata dengan lembut, meskipun kekuatanmu saat ini jauh dari memuaskan, jika begitu mudah untuk menguasaimu, kamu tidak akan bertahan sampai hari ini. Saya hanya bisa berharap bahwa Suaka Raja Absolut dan Istana Samudera Tertinggi tidak akan sebodoh itu mengulangi kebodohan mereka sekali lagi.
Saya tidak akan membunuh orang-orang ini. Akan lebih baik jika mereka berperilaku bijaksana, tetapi jika tidak, saya akan menyerahkannya kepada Anda untuk ditangani secara pribadi. Ini juga akan membuat Anda tetap waspada dan mencegah Anda merasa kesepian. Namun, jika mereka benar-benar gagal menghargai kebaikan saya, dalam beberapa tahun ke depan setelah kepergian saya, sebelum Anda benar-benar dapat menjamin kemenangan Anda perlu menghindari konfrontasi untuk saat ini, jangan terburu-buru menuju kematian. Saya mengerti, kata Yun Che sambil mengangguk berat. Dibandingkan dengan ancaman dari 4 tempat suci, kata Jasmine saat tatapannya semakin berat, yang benar-benar aku khawatirkan adalah bola asal iblis di tubuhmu. Sekarang setelah kekuatanmu pulih, kamu seharusnya bisa menyegelnya menggunakan kekuatanmu sendiri. Hanya saja Anda harus menyegelnya lebih sering dibandingkan jika saya melakukannya untuk Anda. Kalau dia selalu bisa mempertahankan kondisinya saat ini, itu akan menjadi yang terbaik, tapi aku hanya takut kalau dia akan menunjukkan semacam perubahan aneh di masa depan. Lagi pula, ini adalah sesuatu yang berada di level dewa dan iblis dan sudah terikat dengan pembuluh darahmu yang dalam juga. Jangan khawatir, Yun Che berkata sambil tersenyum paksa, keberuntunganku selalu sangat baik. Jika ada perubahan aneh yang terjadi padanya, pergilah ke Golden Crow Lightning Flame Valley untuk menemukan Golden Crow Spirit. Ini adalah satu-satunya hal yang terpikirkan oleh Jasmine. Bagaimanapun, ia mewarisi sebagian dari keinginan dan ingatan Gagak Emas sehingga ia pasti memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luas. Mungkin, ia akan bisa memikirkan sesuatu. Man, aku mengerti, kata Yun Che sambil menganggukkan kepalanya lagi, tapi dia tidak bisa menyembunyikan kesedihan di matanya. Setiap kata-kata Jasmine mengungkapkan kekhawatirannya, mengomelinya, atau mengatur masa depannya. Tanpa mereka sadari, banyak hal di antara mereka berdua yang sudah lama menjadi kebiasaan. Ada juga 2 hal lagi yang perlu kamu ingat, kata Jasmine sambil melirik Moonflower. Dia menemukan bahwa Moonflower sedang membelai bahunya sendiri dengan tangannya yang lembut, seolah-olah dia dengan santai menghargai kecantikannya, dan dia bahkan tidak memperhatikannya. Hal pertama adalah kamu harus memperlakukan Honger dengan baik. Meskipun dia mungkin mengamuk, bertindak dengan sengaja, dan melakukan tindakan kecil pemberontakan dari waktu ke waktu, hatinya murni dan dia sangat mengabdi kepada Anda. Setelah aku pergi, kamu akan menjadi satu-satunya orang yang tersisa di dunianya, jadi kamu tidak boleh mengganggunya. Ya, aku akan memperlakukannya dengan baik. Selanjutnya, kata Yun Che sambil tersenyum dengan susah payah. Saya juga tidak akan berani mengganggunya. Hal kedua, adalah hal yang kamu janjikan padaku sebelumnya. Anda tidak boleh mencoba menjelajahi kedalaman Clouds and Cliff. Jangan khawatir, aku pasti tidak akan mendekati tempat itu, kata Yun Che sambil mengangguk ringan. Kamu mengatakan sebelumnya bahwa primordial mendalam Ark hanya memiliki kekuatan yang cukup bagiku untuk melakukan satu perjalanan ke benua Azure Cloud. Setelah saya pergi ke sana, saya akan membawa Linger kembali bersamaku. Selain Linger, tidak ada hal lain yang saya pedulikan atau lewatkan di benua Azure Cloud. Setelah itu, saya mungkin tidak akan pernah kembali ke tempat itu. Man, Jasmine bersenandung lembut sebagai pengakuan sebelum berbalik, Yun Che, ini selamat tinggal. Penghalang isolasi hancur dan Jasmine perlahan melayang ke langit, terbang menuju tempat Moonflower berada. Jasmine, Yun Che bergerak maju hanya 1 langkah sebelum dia dengan kaku menghentikan dirinya sendiri. Dia berteriak dengan suara yang dipenuhi dengan emosi dan tekad yang tak terbatas. Kamu dapat kembali tanpa khawatir, karena suatu hari aku akan datang dan menemukanmu. Untuk bertemu denganmu lagi, aku tidak akan bermalas-malasan bahkan untuk 1 hari pun. Kami pasti akan bertemu lagi. Jasmine berhenti di udara, tidak bergerak dalam waktu lama. Setelah itu,
dia berbalik menghadap Yunce, tapi ekspresinya tidak gelisah atau emosional. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan rasa dingin yang membekukan jiwa Yunce. Yunce, pada akhirnya, kita masih menjadi guru dan murid. Mata Jasmine dipenuhi dengan rasa dingin yang menyebabkan napas Yunce tercekat di tenggorokannya. Jika kamu masih menghormatiku sebagai tuanmu, kamu harus berjanji padaku satu hal terakhir. Mata Jasmine menyebabkan Yunce merasa sangat bingung dan gelisah. Dia hanya bisa mengangguk ringan, tidak peduli apa itu, selama kamu mengatakannya, aku akan menepati janji itu. Bagus. Jasmine berkata dengan anggukan kepala yang tak terlihat, suaranya dingin dan tidak berperasaan, aku ingin kamu segera bersumpah bahwa kamu tidak akan pernah melangkah ke alam para dewa. Oh. Tatapan Moonflower beralih ke samping, jari-jarinya masih membelai lembut rambut panjang yang jatuh di bahunya, ekspresi sedikit tertarik di wajahnya. Yunce benar-benar tercengang. Setelah itu, dia bertanya dengan suara bingung, kenapa? Karena itu bukan tempat yang harus kamu datangi. Jasmine berkata dengan dingin, mengingat bakat bawaanmu, kemampuan pemahaman dan semua hal yang kamu miliki, kamu akan benar-benar tak tertandingi di dunia ini. Anda akan mampu menguasainya sepanjang hidup Anda, dan Anda juga akan memiliki kedamaian dan keamanan sepanjang hidup Anda. Tidak akan ada orang yang bisa mengancammu atau orang yang ingin kamu lindungi. Ini juga alasan mengapa kamu mengejar kekuatan besar pada awalnya. Itu juga merupakan alasan awal kamu memilih pedang berat. Tetapi jika kamu benar-benar datang ke alam para dewa, kamu hanya akan menjadi orang yang sangat lemah. Orang sembarangan manapun akan dengan mudah mengirimmu ke kematian seekor anjing. Aku ingin pergi ke sana untuk bertemu denganmu lagi. Ini bukan untuk mengembangkan tingkat kultivasi dunia yang lebih tinggi, juga bukan untuk berani menghadapi bahaya apapun. Yunce berteriak dengan suara keras. Mencariku. Mengapa kamu ingin mencariku? Mata Jasmine miring ke samping tapi suaranya masih tetap dingin dan tidak berperasaan. Setelah aku pergi, kamu masih memiliki Honger untuk menemanimu setiap saat. Anda masih memiliki saudara, teman, dan banyak wanita di sisi Anda. Tanpa saya, apa bedanya? Pasti akan berbeda. Jasmine, kamu, jangan buang-buang nafasmu. Jasmine menyela sambil berbalik sekali lagi, sepertinya kamu tidak punya keinginan untuk menjanjikan satu hal ini padaku. Kami telah menjadi guru dan murid selama ini, tetapi Anda bahkan tidak mau mendengarkan hal terakhir yang ingin saya katakan kepada Anda. Ini benar-benar membuat saya sangat kecewa. Baiklah kalau begitu, aku serahkan padamu. Mengingat potensi bawaan Anda, mungkin Anda memang memiliki kekuatan untuk pergi ke alam para dewa dalam beberapa ratus atau bahkan ribuan tahun. Tetapi meskipun kamu bisa memasuki alam para dewa, kamu pasti tidak akan bisa menemukanku. Menutupi semua kemungkinan, bahkan jika hal yang paling tidak terduga benar-benar terjadi dan kamu benar-benar dapat menemukanku, aku juga pasti tidak akan bertemu denganmu. Ketika semua sudah dikatakan dan dilakukan, kamu hanyalah teman tak terduga yang aku temui dan aku juga sama bagimu. Takdir yang Anda dan saya miliki bersama telah melampaui batasnya. Jangan terus membayangkan perasaanmu dibalas. Saat kata-katanya yang tidak berperasaan jatuh, sosok Jasmine kabur dan dia langsung bergeser ke sisi Moonflower saat dia dengan dingin berkata, "Moonflower, ayo pergi." Ruangan itu telah terkoyak, sosok Jasmine benar-benar menghilang dalam sekejap. Ayah! Tangan Moonflower akhirnya jatuh dari rambutnya saat dia melihat ke arah Yunce yang kebingungan, yang sepertinya telah kehilangan jiwanya. Saat jari-jarinya meninggalkan rambutnya, sehelai rambut jatuh dengan lembut dari ujung jarinya saat itu melayang ringan ke tanah di bawah. Angin sepoi-sepoi bertiup dan pasir serta debu bergejolak di udara, tetapi helaian rambut yang rontok itu tidak bergeming sedikit pun karena samar-samar berkilau dengan kilau hijau suram yang aneh. Sampai jumpa,
Adikku, kata Moonflower sambil menatap Yunce dengan tatapan berat dan penuh cinta. Tapi setelah itu, dia mengatakan sesuatu yang sangat aneh dan ganjil, untuk berterima kasih karena telah menjaga Yang Mulia selama bertahun-tahun, pelayan ini secara khusus menyiapkan hadiah kecil untukmu, oke. Anda sebaiknya menikmatinya. Hehehehe.